Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir dan yang sedang persiapan hadir dan yang akan hadir, diniatkan hadir namun ada acara yang mendesak sehingga tidak bisa hadir secara langsung, namun hati yang tetap hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mulai membahas tema yang akan kita bahas, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Di sini kelihatan nih ada Pak Haji Ade Sadikin, ada Pak Hidayat dari Indonesia Mengaji, ada Prof Aan dari Sekretaris DGB, juga ada Kiai Riyad Jamil dari Suryalaya, kemudian ada Pak Abu Hoer dari P4TK. Alhamdulillah yang lainnya sudah ikut hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita hidup hari ini lebih bagus dari sebelumnya dan kita diberi kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, lebih bernilai, lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala rencana yang kita inginkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan, memudahkan segala urusan-urusan kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sebelum kita membahas, ada kawan-kawan kita, ada sahabat kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita mohon untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kawan-kawan kita yang sedang sakit, baik di rumah sakit ataupun di tempat lain, semua penyakitnya diganti dengan sehat walafiat. Di antaranya ada yang sedang sakit di rumah sakit, Profesor Syihabuddin sedang dirawat di rumah sakit, kawan saya, teman saya, dosen UPI, mudah-mudahan segera sembuh, sehat walafiat. Dan juga host kita yang selalu mendamping kita ini, Saudara Anwar Sanusi, sekarang juga sedang isoman, ini sedang di Secapa, sedang juga menerima ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kawan-kawan lain mungkin ada yang kawan dekat, kawan agak jauh tapi tahu sedang sakit. Mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ummati amin. Kemudian ada doa yang dibaca setiap pagi atau sore dan semua sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Mari kita sama-sama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Sekali lagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Insyaallah kita diberikan kesehatan badan, kesehatan pendengaran, kesehatan penglihatan, dan tiada Tuhan yang kita percayai, yang kita imani hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita untuk bersama-sama membahas dan kajian yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kita lihat bersama-sama, yaitu Tihos sedang menyiapkan. Jadi tema yang sudah kita gagas yaitu kajian surah Al-Mujadalah ayat 11, meraih kemuliaan dengan iman dan ilmu. Ini judulnya cukup menarik ini. Jadi meraih kemuliaan, pada umumnya orang ingin mulia gitu. Bagaimana sih ingin meraih kemuliaan yang hakiki? Meraih kemuliaan tentu dengan iman dan ilmu. Ini diambil dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca bersama-sama. Insya Allah kita mendapatkan berkah dari bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Mari kita baca kali lagi untuk meraih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila
fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca bisa kita lihat, hei orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil orang yang beriman ini. Luar biasa di ayat ini. Tidak memanggil yang lain, tapi memanggil orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ya kita semuanya beserta keluarga insya Allah. Hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini makna ayat ini kita dalami, kita pahami. Jadi pertama, hei orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil orang yang beriman. Dan ketika hei orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman terperanjat. Labbaik, labbaik. Nah gitu. Bahasa kitanya itu apa? Nah bagaimana? Kemudian di situ bukan menjawab tapi memperhatikan panggilan itu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kehusyuan. Apa sih panggilan ini? Kemudian apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis. Nah ini kalau kita duduk di majlis-majlis ta'lim, di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku kuliah gitu ya. Kemudian maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mari kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini. Apa sebabnya ini ayat turun? Nah, asbabun nuzul. Mengapa ayat ini turun? Menurut riwayat Ibnu Abbas. Nah ini Ibnu Abbas. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan majelis Rasulullah di serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Ini jadi ayatnya turun berkenaan dengan majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah tempat duduk ya bersama Rasul di serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Waktu itu datang sejumlah sahabat ahli Badar. Ahli Badar itu orang-orang yang memiliki ya catatan orang-orang penting di dalam menjalankan ibadah, terutama pada waktu perang Badar. Yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi waktu itu datang sejumlah sahabat ahli Badar yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah SAW. Saat ahli Badar ini datang dan mengucapkan salam, mereka menjawab salam tapi tidak memberi tempat duduk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi tidak memanggilnya, tidak mempersilahkannya, cuek-cuek begitu. Nah ini kejadiannya di situ begitu. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan sahabat lainnya untuk bangkit dan memberi tempat duduk bagi ahli Badar tersebut.
orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa ini kemudian menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Tuh, kalau orang munafik mah ya begitu, namanya juga orang munafik. Orang yang tidak memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat gitu ya. Jadi orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa ini kemudian menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Rasulullah lantas menjelaskan bahwa mereka yang berlapang-lapang dalam majlis dan bangkit untuk memberi tempat duduk ahli Badar akan diberkahi Allah. Allah pun menurunkan surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Nah, jadi kita juga kalau sebagai ustadz, sebagai dosen, sebagai pengajar ya, kalau kita sudah ada di ruangan, ada mahasiswa yang kesiangan misalnya, jangan disuruh keluar lagi, apalagi dibentak-bentak, tidak boleh itu. Harusnya silahkan duduk di sebelah sana. Kenapa kesiangan? Pasti ada masalah ya. Semoga masalahmu tuntas. Kalau dosen begitu, ustaz begitu, guru begitu kepada murid yang kesiangan, masya Allah, Allah akan melapangkan tempat yang sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan tadi. Maka Rasulullah pun itu memerintahkan sahabat lainnya untuk bangkit. Nah, kalau kata gurunya, kata Rasulullah, bangkit, berdiri, hormati, berikan tempat. Nah, itulah adab di dalam majlis ilmu. Majlis itu tempat menggali ilmu, tempat mendalami ilmu. Nah, itu begitu, ada hormatnya itu, ada adab-adabnya. Kemudian setelah asbabun nuzul, hadirin jamaah yang berbahagia, kita juga akan diberi penjelasan ya ini tentang ayat dari para mufasir ini. Penjelasan ayat para mufasir. Ayat ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang berlapang-lapang dalam majlis ini, bahwa Allah akan memberikan kelapangan untuk mereka tuh gitu ya. Jadi ini kesan di dalam ruangan demikian padatnya, maka di situ hormat gitu ya. Hormat. Nah itu. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan tingginya derajat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Sayyid Qutb dalam tafsir Bidayah Al-Quran menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa keimananlah yang mendorong mereka berlapang dada dan menaati perintah. Nah ini. Jadi orang-orang yang berimanlah yang akan memberikan tempat gitu ya kepada yang kesiangan, kepada yang baru masuk majelis taklim, bukannya dimarahi, dibentak, dipelototin, nah bukan begitu, tapi dihormat. Kenapa sampai kesiangan? Mungkin tidak ada kemauan untuk kesiangan, tapi berikan tempat dengan hormat kepadanya. Kemudian ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dan taat. Iman dan ilmu itu mengantarkan seorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Saya ingin mengulangi ini menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa keimananlah yang mendorong mereka berlapang dada dan menaati perintah. Tuh. Orang yang beriman itu lapang dada. Sedang nyupir ada yang nyerepet, silahkan duluan, doakan, mungkin sedang cari rezeki, semoga selamat. Luar biasa kalau ada sopir angkot yang begitu, atau sopir yang siapapun ya, ada yang nyerepet, masya Allah, kelihatannya terburu-buru, ini mau kemana, semoga selamat deh. Waduh, inilah orang yang beriman itu begitu ya, tidak dimarahi apalagi dikejar-kejar, sudah dekat kemudian diucapkan sedang, tidak demikian. Kemudian ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dan taat. Iman dan ilmu itu mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, kita akan juga melihat dari tafsir Al-Maraghi ini
Ayat ini dapat diketahui setidaknya 3 hal sebagai berikut. Nah, ini. Para sahabat berupaya ingin saling mendekat pada saat berada di majelis Rasulullah SAW dengan tujuan agar ia dapat mudah mendengar nasihat dari Rasulullah SAW yang diyakini bahwa dalam nasihat itu terdapat kebaikan yang amat dalam serta keistimewaan yang agung. Gitu. Makanya kalau masuk ke masjid, masuk ke majelis taklim, masuk ke kelas itu jangan mencari di belakang gitu. Yang di belakang gue cendengar gancang nunutan, jangan, di depan lah gitu. Mengapa? Karena ada sesuatu hal yang ingin diraih. Perintah untuk saling meluangkan dan meluaskan tempat ketika berada dalam majelis. Karena cara demikian dapat menimbulkan keakraban di antara sesama orang yang berada di dalam majelis dan bersama-sama dapat mendengar nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil memberikan tempat sambil senyum. Ketika kita memberikan tempat sambil senyum, ketika menegur yang kesiangan sambil senyum, supaya ada perasaan keakraban, kedekatan dengan tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, setelah kita menjelaskan dari tafsir Al-Maraghi, kemudian setiap orang yang memberikan kemudahan kepada hamba Allah yang ingin menuju pintu kebaikan dan kedamaian, Allah akan memberikan keluasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Bukan di dunia saja nih, di akhirat pun diluaskan, diberikan berkah yang sangat bermanfaat. Kemudian selanjutnya kita akan melihat tentang setelah ini. Nah, ini isi kandungan para mufassir, para ahli tafsir menjelaskan adab menghadiri majlis, termasuk majlis ilmu dan majlis zikir. Ada adab, ada sopan santun, ada akhlak, ada karakter, ada budi pekerti, ada budi perangi, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Mungkin orang lain cuek ya, kita panggil. Mungkin orang lain tidak memberikan sambutan, kita sambut. Jangan semuanya sama, karena disitulah perbedaan hamba-hamba Allah di dalam menyikapi orang yang masuk ke majelis zikir atau majelis ilmu. Di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Misalnya, Pak, Bapak duduknya sebelah sana, si Bapak yang hadir barusan silakan sebelah sini. Ataupun yang hadir kesiangan dekat saya di sini. Jadi itu memberikan kelapangan, itu adab. Pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Misalnya ada orang yang terhormat, kemudian yang satu diminta untuk memberikan kesempatan dengan kata-kata hormat juga. Nah, di sini ada nilai-nilai kedekatan, keakraban. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya setelah isi kandungan para mufassir juga kita akan disuguhi, akan diberi informasi tentang orang yang berlapang-lapang di majelis. Allah akan memberikan kelapangan untuknya, kelapangan untuknya diberikan. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini Masya Allah. Jadi hidup di akhirat ini kan akan kita jalani, akan kita lalui, akan kita datangi, akan kita rasakan, persiapkan sejak hidup di saat di dunia ini. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan motivasi di balik perbuatan itu. Jadi
Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, memberikan kelapangan, menutup kesempatan, tidak memberikan peluang. Allah Maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu. Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk tetap menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang kokoh, yang kuat, yang sangat dibutuhkan. Nah, ini isi kandungan dari para mufassir tentang ayat yang kita baca tadi. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, nilai-nilai pendidikan akhlak ini. Yang pertama melapangkan hati. Nah, melapangkan hati. Pada awal ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan orang beriman, sebab orang-orang yang beriman itu hatinya lapang. Dia pun mencintai saudaranya yang terlambat masuk. Nah, ini kadang-kadang dipanggilnya dan dipersilahkan duduk ke dekatnya. Lanjutan ayat mengatakan niscaya Allah akan melapangkan bagi kamu, artinya karena hati telah dilapangkan terlebih dahulu menerima teman, hati kedua belah pihak akan sama-sama terbuka. Hati yang terbuka akan memudahkan segala urusan. Subhanallah, mungkin kita waktu-waktu yang lalu tidak cuek-cuek aja. Nah, sekarang sudah tahu informasi ini. Kalau ada yang masuk, kalau ada yang datang kesiangan, selalu kita menyambutnya dengan melapangkan hati, dengan rasa bangga dan bahagia. Kemudian setelah melapangkan hati, menjalin hubungan harmonis. Nah, ini ayat di atas memberi tuntunan bagaimana menjalin hubungan harmonis dalam satu majlis. Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah, yakni berupayalah dengan sungguh-sungguh walau dengan memaksakan diri untuk memberi tempat orang lain dalam majlis-majlis, yakni satu tempat bagi tempat duduk maupun selainnya. Apabila diminta kepada kamu agar melakukan itu, maka lapangkanlah tempat itu untuk orang lain dengan sukarela." Jangan langsung sila diperlebar, jangan ya. Misalnya sila dengan lebarnya, datang orang lain, sila agak sedikit diangkat itu ya tempatnya ataupun lututnya supaya orang lain bisa duduk gitu. Jangan sengaja, jangan dikasih tempat orang ini apa nih, datang kesiangan nih, macam-macam orang. Tidak boleh begitu itu. Karena semuanya tidak mau kesiangan sebenarnya. Itu menjalin hubungan harmonis. Kemudian setelah menjalin hubungan harmonis, memuliakan. Nah, memuliakan. Orang yang memuliakan orang lain adalah orang yang mulia. Sedangkan orang yang merendahkan orang lain adalah orang rendah. Jika orang sudah memiliki iman dan ilmu, maka ia tidak akan merendahkan orang lain, justru sebaliknya ia akan memuliakan orang lain. Nah, ini penting nih. Jadi memuliakan kata kuncinya. Orang yang memuliakan orang lain adalah orang yang mulia tuh, gitu ya. Orang yang mulia itu memuliakan orang lain. Nah, kalau ada jamaah yang masuk ke masjid kita baru misalnya, tegur, "Dari mana Pak? Sehat Pak? Apa kabar Pak, keluarga?" Wah, ini kan dalam rangka memuliakan. Jangan ada jamaah yang baru dibiarkan oleh jamaah yang lain, nanti jamaah yang baru merasa diasingkan. Nah, tidak begitu. Maka ditegurnya, disambutnya gitu ya. Orang yang memuliakan orang lain adalah orang yang mulia, subhanallah. Sedangkan orang yang merendahkan, orang yang meremehkan, orang yang menghina orang lain adalah orang rendah. Tuh gitu. Kalau melihatnya begitu ya, ini mengantarkan dalam penjelasan ini. Jika orang sudah memiliki iman dan ilmu, maka ia tidak akan merendahkan orang lain, justru sebaliknya ia akan memuliakan orang lain. Ini nilai-nilai pendidikan akhlak dari kajian ayat yang kita bahas.
Hadirin jamaah yang berbahagia, kita akan membicarakan tentang makna iman. Apa itu iman? Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Melihat makna iman dari dua sisi nih, dari sisi bahasa gitu lah ya. Iman adalah percaya atau membenarkan iman itu. Tapi menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati. Nah ini diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi sejalan apa yang tergores dalam hati dan terucap dalam lisan dan langsung dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi sejalan. Itu makna iman menurut istilah. Sehingga iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ini makna iman. Kemudian sekarang makna ilmu. Nah, ini makna ilmu. Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena manfaat ilmu, manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Nah ini. Jadi ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan itu yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena manfaat ilmu, manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Jadi kalau ada informasi, ada tolabul ilmi, ada ilmu, ya kalau bisa sempatkan. Mengapa? Karena beginilah ilmu dalam pandangan Islam. Oleh sebab itu mencari ilmu bagi setiap muslim adalah wajib. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Di menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu, setiap orang, setiap individu muslim. Nah, jadi punya kewajiban, tidak bisa diwakilkan ya. Talabul ilmi karena bapak ini rada riweuh, wakil we ka pun bojo, aduh, wakil we ka makna barudak atau wakil we ka si ibu. Tidak ada wakil-wakil di sini mah. Istri tolabul ilmi, suami bareng. Bahkan kalau bisa anak-anak dibawa. Di semuanya bareng-bareng. Kenapa? Faridoh tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim. Jadi orang-orang muslim ini wajib untuk mencari dan menuntut ilmu. Hadirin jamaah yang berbahagia, mengapa ilmu menjadikan mulia di sisi Allah? Mengapa ini? Ilmu menjadi mulia di sisi Allah karena ilmu akan menjadi alat yang akan membimbing seseorang menuju kebaikan hidup. Gitu. Kesempurnaan iman dan selanjutnya akan menuju ma'rifatullah, sebuah tingkat pengenalan manusia akan perintah-perintah Allah. Nah ini. Dengan ilmu ini maka muncullah sikap takwa, takut kepada Allah, taat pada hukum dan aturan, serta hidup menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi diri, keluarga, dan lingkungan. Nah ini ilmu ini. Saya ingin mengulangi ini. Dengan ilmu ini maka muncullah sikap takwa. Tuh, takwa itu selalu hati-hati, taat gitu ya.
Takut kepada Allah dengan ilmu. Jadi takut kepada, kalau mengucapkan ini takut Allah tidak ridho, kalau melakukan itu takut Allah tidak restu. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan dengan ilmu gitu. Tidak asal saja pokoknya kerjakan apapun, tidak ada pertimbangan, tidak demikian. Taat pada hukum dan aturan serta hidup menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Kemudian keutamaan orang berilmu dan penuntut ilmu nih. Ilmu dapat sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Fatir ayat 28. Mari kita baca sama-sama untuk mendapatkan berkahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalif والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Sekali lagi untuk mendapatkan berkahnya. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, ini ilmu dapat sebagai sarana untuk mendekatkan diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, dari keutamaan orang yang berilmu, yang keduanya dikatakan juga di sini lebih mulia ya dari ahli ibadah. Nah, ini penting ini. Lebih mulia dari ahli ibadah. Orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar nih, lebih dimuliakan oleh Allah daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Nah, ini. Ulangi, orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar lebih dimuliakan Allah daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Maksudnya ahli ibadah tanpa ilmu, jadi ibadah tempat tidak pakai ilmu gitulah. Jadi pokoknya mah jika kieu ibadah teh ilmuan misalnya gitu ya. Nah, itu ada perbandingan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Apabila kalian bergegas berangkat menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah, itu lebih tinggi nilainya daripada salat sunat 100 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana nih? Sudah sering mendengar hadis ini ya, tapi motivasi untuk berilmu kadang-kadang agak sedikit kenor gitu ya. Ulangi, apabila kalian bergegas apa bergegas? Menyiapkan diri. Waduh, bergegas itu pergi. Kalau sekarang mungkin pergi ke kursi karena melihat Zoom, nah kira-kira begitu ya.
Apabila kalian bergegas berangkat menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah, itu lebih tinggi nilainya daripada salat sunat 100 rakaat. Pernah salat satu bulan 100 rakaat? Sehari aja salat pernah? Nah ini nih perbandingannya. Yang ketiga, dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, itu yang ketiga. Masih ada yang keempat? Kita lihat. Yang keempatnya tidak ada ya. Cukup sampai 3 saja gitu. Syarat menyempurnakan iman. Nah, ini syarat menyempurnakan iman. Hanya ada satu syarat seorang muslim bisa menyempurnakan iman dengan sebaik-baiknya, yaitu menjadi muslim secara kafah. Nah ini kafah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah Fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi yakinkan bahwa setan itu musuh yang nyata itu ya. Itu syarat menyempurnakan iman. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, bahasan kita selanjutnya derajat keimanan nih. Syekh M. Nawawi Banten, ini terkenal ini kiai dari Banten, menyebut 5 tingkat keimanan anak Adam. Beliau menyebutkan derajat keimanan ada 5 ini. Ada 5. Yang pertama iman taklid. Nah, ini iman apa? Iman taklid. Kedua, iman ilmu atau ilmu yakin. Yang ketiga, iman i'yan atau ainul yakin. Tuh. Kemudian yang keempat iman hak atau hakul yakin. Dan kelimanya iman hakikat. Derajat iman kita ulangi sebentar. Kita ulangi. Jadi ada iman apa tadi? Iman taklid ya. Ada iman taklid. Kemudian ada yang lainnya tadi yang 1 2 3 4 kan ada 5 ya tingkatan. Ada iman taklid. Nah ini iman ilmu atau iman atau ilmu yakin, iman ilmu atau ilmu yakin, iman i'yan atau ainul yakin, dan iman hak atau hakul yakin, dan iman hakikat. Selanjutnya, pertama iman taklid, yaitu mantap dan percaya dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Aku macek ajengan we, aku macek kiai we, aku macek ustad we, aku macek guru we gitu. Nah gitu ya. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini dianggap sah keimanannya, tetapi berdosa karena meninggalkan upaya mencari dalil apabila orang tersebut mampu menemukannya. Jadi kalau ada peluang kesempatan ya talabul ilmi lah gitu ya. Kedua, iman ilmu, yaitu mengetahui akidah-akidah beserta dalil-dalilnya. Tingkatan keimanan ini disebut ilmu yakin. Menurut Syekh Nawawi, orang yang memiliki keimanan tingkat pertama dan kedua termasuk orang yang terhalang jauh dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, iman i'yan, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Oleh karena itu Allah tidak hilang dari hati sekedip mata pun, karena rasa takut kepadanya selalu ada di hati, sehingga seolah-olah orang yang memiliki tingkatan keimanan ini melihat Allah di maqam muraqabah atau derajat pengawasan hati.
tingkat keimanan ini disebut dengan ainul yakin. Tuh, gitu. Keempat, iman hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Tingkatan keimanan ini seperti yang disampaikan para ulama, yakni orang-orang ma'rifat. Orang tersebut dapat melihat Allah dalam segala sesuatu. Tingkat keimanan ini berada di maqam musyahadah dan disebut dengan hakul yakin. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini adalah orang yang terhalang jauh dari selain Allah. Kemudian yang kelima, iman hakikat. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini hanya melihat Allah seperti orang yang tenggelam di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi pantai sama sekali. Tingkatan keimanan yang wajib dicapai seorang adalah tingkatan pertama dan kedua. Sementara itu tingkatan keimanan ketiga, keempat, dan kelima merupakan tingkatan-tingkatan keimanan yang dikhususkan oleh Allah untuk hambanya yang Dia kehendaki. Allah menghendaki untuk memberikan ini kepada seorang, yaitu kehendak Allah, ya itu orang bisa terjadi sebagaimana apa yang diungkapkan tadi. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, setelah 5 tingkatan keimanan dan penjelasannya, muslim yang baik imannya ini. Seorang muslim yang baik imannya adalah muslim yang benar-benar mengikuti risalah Rasulullah. Di antaranya adalah senantiasa berkata baik atau diam, menghormati tetangga dan memuliakan tamu. Nah, ini seorang muslim yang baik itu imannya, yang baik imannya adalah muslim yang benar-benar mengikuti risalah ajaran Rasulullah. Di antaranya adalah senantiasa berkata baik. Kalau kira-kira tidak bisa berkata baik, diam aja. Daripada berkata menyakiti orang, lebih baik tidak berkata. Gitu maksudnya. Ada pertimbangan. Menghormati tetangga dan memuliakan tamu. Kalau tamu datang ke kita, muliakan sekurang-kurangnya dengan suguhan senyum. Senyum itu adalah suguhan yang pertama yang dapat menggembirakan sang tamu yang datang, dan lain sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ada beberapa hal di sini. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah yang berbahagia, ini doa mohon ilmu, rizki, dan amal yang diterima. Ini mungkin sudah biasa ya, sudah hafal, bahkan sudah diamalkan, bahkan sudah biasa. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ulangi bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi bacaannya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Nah, ini doa yang cukup pendek tapi maknanya cukup dalam. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia tentang bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu bahasan yang menyangkut tadi dengan ayat surat yang telah kita baca bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita rencanakan, yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Ya Rabbana
qasadtuka wa antal karim, da'autuka wa antal azim, rajautuka wa anta rabbul alamin, nadaituka wa antar rahmanur rahim, ya rabbana arhamu abdan nadak laisa lahu siwak. Allahumma kshifil gummata 'anil ummah, Allahumma asrif 'annal waba wal bala, ishfina shifaan taman wa afina fi abdanina. Berilah kami kesembuhan yang sempurna ya Allah. Sehatkanlah tubuh-tubuh kami ya Allah. Keluarkanlah kami dari kondisi yang penuh duka cita, kepedihan hati, bencana dan malapetaka. Engkau adalah Allah yang tidak akan menolak hamba yang memohon kepadamu. Wa antallahul qadiru ala taghyiril hali li ahsani, wa antallahul ladzi idza du'iya ajab. Engkau adalah Allah yang apabila diseru akan menjawab. Ya man yaqulu li syai'in fayakun. Wahai Tuhan yang berkata kepada sesuatu jadi maka jadilah. Antarhamal bilada wal ibad. Allahumma tubina fi majarat bihil maqadir. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan lembut atas semua takdir yang berlaku. Kasihanilah kami dengan rahmat-Mu yang luas. Karuniakanlah kepada kami kesehatan badan, cahaya penglihatan. Wahai Tuhan yang maha dermawan, wahai Tuhan yang maha mengetahui, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang agung, ya qadiyal hajat, wahai Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan, ya kasyifal kurbat, wahai Tuhan yang mengusir dan menghilangkan segala bencana, ya mujibu da'awat, wahai Tuhan yang mengabulkan segala permintaan, wahai Tuhan yang mengampuni semua kesalahan. Kami berlindung kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, lepra, dan pedihnya penyakit lain termasuk corona. Wa na'udzubika Allahumma min jawali ni'matik, dan kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu dan dari pudar dan hilangnya kesehatan darimu, dan dari siksaanmu, kemarahanmu, dan murkamu yang datangnya secara tiba-tiba. Wajami sahotik, dan dari semua kebencian dan kemurkaanmu, dan limpahkanlah rahmat dan kedamaianmu kepada Nabi kita junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.